like this, say. And it went like this, say. And it went like this, say. Oops, na na na, pop up, sing it, pop, pop, pop. Cek. Oke, selamat malam. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dari seseorang teman saya yang bekerja di sebuah bartender. Jadi Hotel. ya, maaf, hotel. Dan hari ini saya ada teman yang bernama siapa? Nama saya Euro. Kerjaan saya bartender di salah satu hotel bilangan Jimbaran. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman dari The Euro ini luar biasa tentang bartender ya. Stungkare. Jadi waktu dulu dia belajar bartender di mana? Dulu saya belajar bartender dari kakak saya. Nah, Kebetulan kakak saya juga bartender. ya, terus Saya belajar dari buku-bukunya ya, tentang spirit, metode, dan segala macam. Sehingga saya termotivasi juga jadi bartender karena bimbingan dari kakak saya. ya. Jadi itulah beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah dari The Euro dalam belajar hal bartender ya. Perbartenderan ya. Jadi karena ini adalah pengalaman-pengalaman yang luar biasa, Ya. saya mau tanya dulu kerjanya di mana? Dulu saya pertama kali kerja di hotel di bilangan Jimbaran juga, Ya. di daerah Balangan. Itu hotel bintang berapa itu? Bintang 5 dong. Ya. Terus? Posisi saya sebagai pertama kali bukan bartender. Terus? Sebagai waiter. Waiter. Ya. Gaji saya dulu ya lumayan lah buat anak kos yang tamat SMA, udah mulai kerja. Ya. Terus saya kuliah juga di salah satu kampus swasta di Denpasar, Ya. STPBI. Mantap. D1 ya? D1 saya, D1. Oke. Jurusan apa itu? Jurusan bartender tapi Ya, yang lebih spesifik ke cruise line-nya, Terus lainnya. ke kapal pesiarnya, bukan ke hotel yang di darat. Ya. Jadi itulah beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, dan yang menariknya ini ada teknik-tekniknya ya kalau orang bartender tuh. Oh, Di ada. hotel. Bartender sih jenisnya banyak, bukan bartender aja. Wine tender juga ada. Tapi kalau tekniknya ya buat apa namanya? Kayak hiburan buat tamu tuh ada flair namanya, flair, atau kita bisa sebut juggling. Juggling. Juggling itu kayak sirkus ya. Sirkus, ngelempar-ngelempar botol Iya. gitu. Ngibur tamu ya, ada lumayan lah dapet tip. Nah, Terus saya juga belajar flair nih sekitar setahun ya. Ya udah lumayan lancar sih. Tapi nggak pro ya. Lancar doang sih buat ya. ngibur tamu juga. Terus apa lagi ya? Kalau saya sih jarang sih flair. Saya lebih spesifiknya ke mixologis. Mixologis, ya. Tahu mixologis? Nah, saya tidak tahu. Jadi coba dijelaskan Ah, Oke. apa itu? Mixologis tuh bartender yang buat resepnya. Buat resep sendiri. Kayak cocktail creation, signature-nya bikin sendiri gitu, nggak terpaku pada klasik resepnya gitu. Supaya contohnya ada satu minuman namanya ya yang umum ya, Long Island Iced Tea. Kita mixologis bisa buat creation Long Island Iced Tea-nya
divariasikan, lebih ke spiritnya ditambahin kayak kan biasanya klasik tuh Long Island Iced Tea-nya kan ya normal ya. Kita sebagai mixologist bisa buat yang lebih enak daripada klasik itu sendiri gitu, kayak kreasi sendiri. Kadang kita ditantang sama tamu kayak bisa buat resep otodidak sekarang gitu. Kita mixologist harus bisa gitu. Oh gitu. Kadang terus kadang kita bikin bahan sendiri. Bisa bikin dari rumah atau kita bisa buat di hotel sendiri kayak buat kalau di hotel nggak ada chamomile syrup ya kita buat chamomile syrup gitu. Pokoknya kita berkreasi lah. Berkreasi ya. Mengenai resep-resep ya. Ya. Jadi kalau minuman yang paling terfavorit yang disukai sama bule apa biasanya? Kalau bule sih terfavoritnya ya sudah pasti whisky. Kebanyakan bule suka whisky yang umurnya tuh tua-tua lah, 12 tahun itulah. Berarti Pokoknya yang mahal. kalau misalnya minumannya semakin tua enggak kadaluarsa ya atau basi atau bagaimana? Enggak. Oh tidak ya. Kalau whisky difermentasi dia Oh difermentasi. selama ada yang 30 tahun. Kalau kalau whisky favorit saya yang 30 tahun ya. Ada namanya mereknya aku sebutin Talisker. Ya. Terus kenapa enggak basi? Karena difermentasi pakai kayu oak namanya. Dikontrol setiap hari ya saya juga kurang ngerti ya kayak proses pembuatannya. Yang jelas seperti yang itu yang jelas seperti itu. Ya, sebagian besar. Jadi whisky ini adalah minuman favorit orang-orang bule ya. Dan juga kalau di Bali kan terkenal dengan minuman arak ya, arak. Jadi kalau arak itu juga minuman favorit orang-orang Bali ya. Bule juga Bule favorit kok juga arak. senang. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Bali, itulah beberapa minuman favorit ya. Wajib cobain arak Karangasem, asli Sidemen. Itu bagus ya. Support petani lokal Sidemen. Betul. Dan juga di Euro ini kan mempelajari beberapa teknik-teknik ya bartender ya. Oh ya, saya belajar flare juga. Nanti setelah video ini kan ada beberapa video-video yang sebelumnya pengalamannya kan ada ya. Latihan tuh. Jadi nanti kalian simak videonya ya. Simak di atas ini. Kenapa di atas? Oh, sorry. Di belakang. Di belakang. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat minuman-minuman yang ada di Bali, ya. Dan juga di Euro kan pinter bartender. Jadi ya lumayan lah. Kalau misalnya kalian ingin belajar dari The Euro, silakan di akun Instagramnya apa? @Eurokarisma. Nah, itu dia. Nanti kalian follow IG-nya. Tapi saya ntar loh. Boleh belajar sih, tapi saya nggak mau menggurui ya. Soalnya ya ilmu saya masih cetek. Masih ada lebih tinggian dari saya. Tidak apa-apa. Kita sharing kan tak apa-apa ya. Sharing aja. Jadi pengalaman bartendernya Euro ini sudah menurut saya sudah bagus sekali, dan saya pernah itu melihat dia tuh lagi meracik minuman ya. Nah, jadi dan pada saat itu apalagi ada lagi pengalaman selain di hotel yang di mana itu? Di Bilangan. Ya, di Bilangan ada lagi. Di Bilangan Jimbaran. Bilangan Jimbaran. Kita sensor hotelnya. Ya. Ada lagi. Kalau pengalaman sebelum itu apa sudah itu? Kalau pengalaman ya, PKL pengalaman lucu. Kalau PKL praktek gitu.
Praktek ada sih dulu pertama kali kan nggak tahu ya. Saya kan DW namanya DW itu daily worker, kerja harian lepas ya. Tamat SMA ya kan nganggur, ya saya coba DW aja gitu. Dapat di service, saya bertiga dulu Bertiga. sama teman saya. Teman saya nih lucu-lucu. Iya. Terus kan baru-baru kerja, kan pada saat itu tuh kita opening team, jadinya baju kita kayak sama semua. Nah, itulah. Polo isi tulisan hotelnya. Gitu. Iya. Habis itu kan ya opening team kan ya semuanya kerja, manajer, direktur, bar manager, F&B manager, sampai GM pun kerja juga. Karena kita lagi beberapa bulan nih mau opening itu, jadinya semuanya kerja. Pengalaman lucunya sih di teman saya ya. Ya kan orangnya agak ya lucu sih. Tuh habis itu pas ngangkat krat ada bule ya perawakannya kayak gendut gitu. Baju kita juga sama. Terus pas teman saya ngangkat krat, ada bule tuh ngangkat krat juga. Gitu. Dia bilang dia nyuruh bule nih bawa kerat ke depan. Habis itu dia nggak tahu bulenya itu GM-nya. Terus dia ceritalah ke aku gitu. Weh, ada bule dewe gitu. Nah, terus mana ada bule dewe gitu. Terus dikasih lihat aku sama temanku nih. Taunya itu GM. Tapi baiknya GM ini cuman ketawa-ketawa aja gitu. iya. Karena ya kita kerja bareng lah. Terus lucunya pengalaman lucu lagi ke teman saya ya, lebih ke teman saya sih. Teman saya nih pas di jus bar. Habis itu ada bule kebelet kencing. Nah, Terus nanyalah ke teman saya, where is the restroom in here? Gitu kan? Ya di mana toiletnya gitu lah intinya. Terus ya kan teman saya nih nggak fasih bahasa Inggris ya, kayak tapi restroom tuh didengarnya ice cream. Diajaklah ke jus bar buat ngambil es krim gitu. Terus pas ngambil es krim, teman saya nanya, what flavor sir gitu kan. Oh no, I want to go to restroom but you know. Terus bule ini nanya, I want to go to restroom. Kan gitu. Habis itu teman saya kan bingung. Dia nggak tahu restroom. Dia taunya toilet atau WC gitu. Kan mungkin asing dengarnya gitu. Pas saya lewat, saya inisiatif kan bertanya kan, ya hospitality, ramah. What happened sir? May I assist you kan gitu. Dia bilang, I wanna go to restroom but he doesn't know what restroom it is gitu dia. Oh, follow me sir. Go straight to the door and go to the right. Itu saya bilang. Terus saya bilang ke temannya, teman saya nggak tahu apa itu restroom. Restroom tuh toilet. Gitu. Terus anehnya nih tamunya komplain. Iya. Tapi diketawain gitu, nggak dimarahin. Gitu. Lucu banget. Kasihan juga temanku, dibully juga sana gara-gara restroom tuh. Itu sih. Kalau pengalaman ya lagi oh ya,
lomba minum sama tamu. Nah, Kalau menang dikasih tip. nah. Itu saya kalah telak orang. Artinya kalau kalah apa? Tapi saya dikasih sih Ya, dikasih tip. Untung tamunya baik. Ya. Pas tuh posisinya lagi ya habis party, sepi, Hmm. ada bule datang, bule dari Australia kalau nggak salah. Dia bilang, pakai bahasa Indonesia aja ya. Kamu mau nggak lawan saya minum straight gitu. Apa di straight? Straight tuh shot Shot. satu sloki gitu. Sofi. Tapi saya apa? minta pelan-pelan? kenapa? Cepat apa pelan-pelan minumnya? Cepat, Oh, cepat. langsung kayak Bali istilahnya nyepot lah. Oh, cepat. Nyepot. Saya minta 30 shot gitu. Wih, 30 shot whisky. banyak sekali ya. Ya, tapi whisky yang ya murah premium lah, kayak red label gitu. Saya mau kalau kamu menang saya kasih 200 ribuan gitu. Akhirnya saya mau kan? Mau. Taunya hebatan dia. Saya kalah tapi ya dikasih lagi Setengahnya ya. setengahnya. Dibalik tamunya ya. Jadi Banyak itulah sih. pengalaman jadi bartender ya. bartender. Dan juga pengalaman pada saat DW ya. Dewe. Nah, dan juga sebenarnya kalau jadi bartender susah nggak? Kira-kira kalau mau belajar tuh. Kalau Harus berapa belajar, bulan atau masih kuliah atau bagaimana? kalau jadi bartender ya sulit sih enggak. Cuman ngafalin resepnya aja Wah, biasanya. itu udah apa resepnya ya? Ya, kalau seumpamanya pindah dari hotel ini harus adaptasi sama lingkungan, sama kerjaan juga, sama teman gitu. Kalau temennya ya suka cari muka, Ya, kita sabar aja. ya. Jadi racikan-racikan tuh berarti setiap hotel itu berbeda-beda ya? Seperti Beda-beda, itu. signaturenya beda, Tergantung daripada hotelnya bosnya ya, standar hotelnya gitu. Gelasnya pun juga beda. Beda-beda ya. Takarannya ya. Enggak, maksudnya Gelasnya jenis apa? jenis gelasnya Oh, tuh. jenis gelasnya. Ya, kadang ada. Biasanya Kak di hotel satu gelasnya isi gini. Hmm. Sama namanya sama tapi kayak bentuknya beda gitu jadinya bingung. Itu udah adaptasi. Itu lumayan lah lama. Sama ya. Nah, itu dah. Jadi menurut Dek Yuro ada tips-tips untuk belajar jadi bartender? Kalau Kalau- ada apa sih yang mudah untuk dilakukan apa gitu? Baca buku, Baca buku. Tips pertama, yang kedua tips pertama baca buku, nah, belajar belajar ya bahasa Inggris juga bahasa Inggris penting. ya. Ini penting. Penting Jadi, tuh. Kalau kalian Kalau ya bekerja kalau di nggak bisa hotel, ya harus belajar bahasa Inggris ya. kalau nggak bisa bahasa Inggris ya susah. Nah, itu dah. Habis itu usahakan cari temen bartender dari luar negeri juga. Minta experience-nya dia, pengalamannya dia kayak gimana gitu. Bisa sharing-sharing bareng gitu. Sering barangnya. Jadinya kita nggak kayak ya bartender ecek-ecek lah. Iya, itu dah. Nah, itu saja beberapa pengalaman-pengalaman dari Euro terkait tentang bartender dan kerja di DW ya, di hotelnya. Ya. Jadi BTW sebagian sekarang besar saya sudah staff loh. sudah naik pangkat ya? Sudah staff saya. Sudah start. Tinggal wabah ini ya. Tinggal nunggu wabah ini Iya. selesai. Jadi Easy life. ya, jadi doakan semoga wabah ini hilang Bilang cepet cepat kelar, ya. cepet Jadi, normal kembali. terutama pariwisata yang di Bali. Jadi kalau di Bali tanpa pariwisata ini seperti sayur tanpa garam gitu. Wah, Kembali. benar. Nah, jadi untuk kedepannya semoga negara Indonesia dan negara-negara lain itu bisa hilang Ya, virusnya ini, wabahnya ya. supaya saya nggak kerut lah istilahnya. Iya, Kerut kerut nago. tuh artinya tidak punya uang. Tidak punya uang. Nah, gitu.
Nah, itu saja. Jadi lagi sebentar saya akan memberikan video tentang pengalaman bartendernya di Euro, latihannya ya. Ya, cuman latihan sih. Saya nggak pernah publish tentang kerjaan saya karena Ya itu privasi ya. privacy. Ya sudah, kalau gitu cek it out. Nah, itu videonya ya tadi ya. Keren ya. Mantap, itu latihannya di Lumayan. mana? Di Pantai Lebrawah, Ya, dekat rumah. mantap ya. Kalau kalian tertarik jadi bartender, ya kuliah, Ya, kuliah, belajar, belajar, baca buku, baca buku, latihan, ya. latihan. Dan Ah. ada sering-sering yang apa itu namanya? Dengan Ya. apa tadi yang bullynya Ya itu? sering harus punya teman lah. Teman-temannya, Ya, teman di bartender di hotel kan banyak. ya Jadi cari grup-grup bartender di Facebook ada kok. Hmm. Tuh jadiin teman Nah, semuanya. dan juga ada di channel YouTube biasanya ya informasi itu ya. Oh ya, dan tapi mereka sharingnya cuman klasik resep aja. Ya. Kalau mixologist kita belajar dari buku. Itu aja sih. Itu saja. Ya. Jadi jangan lupa subscribe dan like video saya. Mas Terima Cus. kasih dari Euro. Ya, sama-sama. Selamat Songs with all our childhood friends. And it went like this, and it went like this, and it went like this,